Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini BPS Kota Jayapura akan menyampaikan berita resmi statistik atau BRS tentang indeks harga konsumen atau inflasi dan keadaan transportasi laut Kota Jayapura sebagai berikut. Yang pertama, kami akan menyampaikan indeks harga konsumen Kota Jayapura pada bulan Maret 2024. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2024 berdasarkan pemantauan BPS Kota Jayapura secara umum menunjukkan adanya peningkatan di mana pada Maret 2024 terjadi deflasi sebesar 0,19%. Dengan angka inflasi tersebut, maka inflasi tahun kalender sebesar minus 0,91%. Sementara inflasi tahun ke tahun, yaitu inflasi Maret 2024 terhadap Maret 2023 sebesar 1,98%. Pada grafik perkembangan inflasi yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2023 dan 2024, dan yang berwarna merah menunjukkan pergerakan inflasi pada tahun 2022 dan 2023. Jika dilihat pada grafik series inflasi month to month, terdapat pergerakan yang sama dengan bulan sebelumnya, di mana pada Maret 2024 terjadi deflasi sebesar 0,19%, lebih tinggi dibandingkan Februari 2024 yang juga mengalami deflasi sebesar 0,73%. Sementara pada Maret 2023 terjadi inflasi sebesar 0,12% dan bulan sebelumnya terjadi deflasi 0,84%. Pada inflasi tahun kalender, inflasi Maret 2024 dibanding Maret 2023 tercatat sebesar 1,98%. Inflasi ini memiliki pola pergerakan yang sama dengan inflasi tahunan Maret 2023 terhadap Maret 2022. Secara YoY, Maret 2023 inflasi turun menjadi 4,39% dan pada Maret 2024 inflasi turun sebesar 1,98%. Menurut kelompok pengeluaran, jika dilihat inflasi menurut bulanan, maka inflasi bulan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu sebesar 0,59%. Sementara inflasi bulanan terendah terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki, yaitu sebesar 0,02%. Selanjutnya, deflasi bulanan tercatat pada kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran, yaitu sebesar 0,55%. Sementara deflasi bulanan terendah terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,09%. Selanjutnya ditinjau dari inflasi tahun kalender, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu sebesar 0,41%. Sementara inflasi tahun kalender terendah terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran, yaitu sebesar 0,19%. Selanjutnya, deflasi tahun kalender terdalam terjadi pada kelompok transportasi sebesar 2,63%, sementara deflasi bulanan terendah terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06%. Berbeda dengan inflasi bulanan dan tahun kalender, inflasi tahun ke tahun yang tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan, yaitu sebesar 7,49%, dan inflasi terendahnya pada kelompok peralatan, perlengkapan peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, yaitu sebesar 0,91%. Deflasi terdalam terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,79%, dan deflasi terendahnya pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu sebesar 0,18%.
Ditinjau dari perbandingan dalam 3 tahun terakhir, pada Maret 2024 terjadi deflasi 0,19% dan Maret 2023 terjadi inflasi 0,12%. Sementara pada Maret 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,9%, searah dengan inflasi bulanannya, di mana inflasi tahun kalender pada bulan Maret 2024 terjadi deflasi 0,91% dan pada Maret 2023 terjadi deflasi 1,28%. Sementara pada Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0,07%. Dilihat dari inflasi year on year, pada Maret 2022 tercatat inflasi sebesar 0,39%. Inflasi tersebut kemudian naik menjadi 4,39% dan pada Maret 2023 dan kembali turun menjadi 1,98% pada Maret 2024. Pada Maret 2024, dari 11 kelompok pengeluaran, 2 kelompok memberikan andil atau sumbangan inflasi, 6 kelompok memberikan andil atau sumbangan deflasi, dan 3 kelompok lainnya tidak memberikan andil inflasi maupun deflasi. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil inflasi sebesar 0,0400%, sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi terdalam yaitu pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,1600%. Komoditas-komoditas penyumbang inflasi terbesar pada bulan Maret tercatat pada beras dengan andil sebesar 0,1245%, emas perhiasan dengan andil 0,0577%, tomat dengan andil sebesar 0,029%, sabun wajah dengan andil sebesar 0,0234%, dan pembalut wanita dengan andil sebesar 0,02%. Pada komoditas beras, kenaikan harga beras masih terjadi di beberapa responden, diakibatkan karena kenaikan harga beras karungan di tingkat distributor di luar Papua, sehingga berdampak pada harga beras di tingkat eceran. Pada komoditas emas perhiasan, kenaikan emas disebabkan karena permintaan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun harga emas ini mengikuti harga emas dunia yang juga mengalami kenaikan. Pada komoditas tomat, harga tomat di kota Jayapura masih mahal, berada pada kisaran 20-35 ribu per kilo, disebabkan oleh belum musim panen tomat saat ini. Pada komoditas sabun wajah, kenaikan harga pada komoditas sabun wajah dan pembalut wanita disebabkan karena terdapat 1-2 hingga 2 responden yang melakukan update harga terbaru sesuai harga pengambilan terbaru dari distributor di luar Papua. Pada komoditas pembalut wanita, kenaikan harga pada komoditas ini karena update dari beberapa pengambilan terbaru dari distributor di luar Papua. Untuk komoditas penyumbang deflasi terdalam selama bulan Maret tercatat pada ikan tuna dengan andil sebesar 1,409%, angkutan udara dengan andil sebesar 0,0722%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,0682%, bawang merah dengan andil sebesar 0,066%, dan cabai rawit dengan andil sebesar 0,0651%. Pada komoditas ikan tuna, penurunan harga ikan tuna disebabkan hasil penangkapan yang cukup banyak. Oleh sebab itu, pedagang menjual ikan cukup murah daripada terlalu banyak menyimpan ikan. Pada komoditas angkutan udara, penurunan tarif pesawat disebabkan oleh promo beberapa maskapai menjelang bulan puasa. Pada komoditas daging ayam ras, ukuran ayam di pasar lebih besar daripada bulan yang lalu pada tingkat harga yang sama, sehingga harga konversi dari ekor ke kilogram pun menjadi turun. Pada komoditas bawang merah,
harga bawang merah mengalami sedikit penurunan sekitar Rp5.000 per kilogram, dikarenakan hasil panen bawang merah lokal cukup banyak, sehingga dapat menekan harga bawang merah kiriman. Dan pada komoditas cabai rawit, penurunan harga cabai rawit disebabkan karena musim panen cabai rawit lokal. Ditinjau menurut andil inflasi Januari secara year on year dari 11 kelompok pengeluaran, 7 kelompok memberikan andil atau sumbangan inflasi dan 3 kelompok memberikan andil deflasi, dan 1 kelompok tidak ada andil deflasi maupun inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 0,9800%, sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi tercatat pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0900%. Selanjutnya kita perhatikan komoditas penyumbang tertinggi inflasi Maret secara year on year. Tercatat pada beras dengan andil sebesar 0,6545%, angkutan udara dengan andil sebesar 0,2991%, tomat dengan andil sebesar 0,2640%, sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,2033%, bawang putih dengan andil sebesar 0,1564%, dan sekolah menengah dengan andil sebesar 0,13%. Untuk komoditas penyumbang deflasi terdalam dilihat secara year on year tercatat pada cabai rawit sebesar 0,1725%, bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,157%, ikan tuna dengan andil sebesar 0,14%, ikan deho dengan andil sebesar 0,1106%, dan ikan mumar dengan andil sebesar 0,1038%. Demikian Bapak Ibu, perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Jayapura pada Maret 2024. Selanjutnya kita melihat perkembangan transportasi Kota Jayapura pada Februari 2024. Jumlah kunjungan kapal dalam negeri pada Februari 2024 sebanyak 50 unit. Pada bulan ini tidak ada kunjungan kapal luar negeri. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri dari Pelabuhan Jayapura pada Februari 2024 tercatat sebanyak 8.297 orang atau mengalami penurunan minus 46,24% dibanding Januari sebesar 15.434 orang. Jumlah penumpang yang datang dengan menggunakan angkutan laut dalam negeri di Pelabuhan Jayapura pada Februari 2024 tercatat 8.221 orang atau menurun sebesar 54,32% bila dibandingkan penumpang datang pada bulan Januari sebanyak 17.997 orang. Jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat dari Pelabuhan Jayapura secara kumulatif sejak Januari sampai Februari 2024 meningkat sebesar 11,13% bila dibandingkan dengan periode Januari-Februari 2023, di mana jumlah penumpang kumulatif yang berangkat periode Januari-Februari 2023 sebesar 21.355 orang, sedangkan pada Januari-Februari 2024 sebanyak 23.731 orang. Perubahan positif ini menandakan membaiknya transportasi laut dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, kumulatif antara tahun periode Januari-Februari 2024, arus debarkasi penumpang di Pelabuhan Jayapura mengalami penurunan sebesar minus 0,82%. Pada periode Januari-Februari 2024,
akumulasi penumpang datang sebanyak 26.218 orang. Sedangkan pada Januari, Februari 2023 penumpang datang ke Pelabuhan Jayapura sebanyak 26.436 orang. Volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura pada Februari 2024 tercatat sebesar 8.296 ton. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebanyak minus 36,61% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 13.087 ton. Volume barang yang dibongkar di Pelabuhan Jayapura pada Februari 2024 sebesar 63.389 ton atau menurun sebesar minus 12,15% jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 72.158 ton. Volume barang secara kumulatif yang dimuat pada Januari 2024 ini sebesar 13.087 ton atau meningkat 47,33% bila dibandingkan dengan Januari 2023 yang hanya memuat sebesar 8.883 ton. Berdasarkan volume barang bongkar barang di Pelabuhan Jayapura secara kumulatif pada Januari 2024 sebesar 72.158 ton meningkat 4,71% bila dibandingkan periode Januari 2023 yaitu sebesar 68.912 ton. Demikian Bapak Ibu untuk informasi terkait dengan transportasi Februari 2024 di Kota Jayapura. Demikian rilis inflasi IHK Maret 2024 dan keadaan transportasi Februari 2024. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan data rilis ini dapat mengunjungi website BPS Kota Jayapura di www.jayapurakota.bps.go.id. Hente cahi yo onomi temar ni hanaset. Wanyambe.